moral agar rakyat tidak salah memilih pemimpin. Menurut Yusuf Kala, pemimpin harus terbuka jika dikritik, harus adil dan tidak pemarah. Hal itu dikatakan JK melalui juru bicaranya Husain Abdullah, Selasa 19 Desember 2023. Menurut JK, agar rakyat memilih yang etikanya baik, tidak pemarah, jika dikritik dia terbuka, bisa menerima dan tenang. Seorang pemimpin tidak boleh pemarah karena yang pemarah dapat membahayakan bangsa ini yang secara historis pernah diwarnai konflik dalam negeri. Seperti di Papua, Aceh, Poso, Ambon, dan di Kalimantan. Kata Husain menyebut dukungan diberikan JK berdasarkan track record Anies Baswedan. Tidak hanya itu, menurut JK, Anies memiliki keunggulan dalam segi pengetahuan, pengalaman, kejujuran, serta integritas. Selama ini JK menyampaikan dirinya netral, tetapi sebagai warga negara Pak JK tentunya memiliki pilihan politik. Dan berdasarkan track record Anies Baswedan yang ia ketahui, Pak JK berkeyakinan jika Anies adalah orang yang tepat memimpin Indonesia ke depan, kata Husain. Anies, kata Husain, adalah murid politiknya JK. Dari segi pengetahuan, pengalaman, kejujuran, serta integritas, Anies memiliki keunggulan dalam hal tersebut, sambungnya. Dia menambahkan seorang pemimpin harus adil agar dapat memakmurkan rakyatnya. Seorang pemimpin harus mengerti ekonomi dasar. Seorang pemimpin tidak boros asal belanja karena dapat membuat negeri bangkrut. Bagi JK, Anies seorang bersikap adil, mengerti ekonomi dasar, dan penuh perhitungan. Dan yang tidak kalah pentingnya, Anies dan Cak Imin memiliki dasar agama yang kuat, tuturnya. Seperti diketahui saat debat kandidat Capres, Anies menekankan perlunya perubahan termasuk mengembalikan kewenangan KPK karena saat ini peran KPK telah dilemahkan. Anies juga menyampaikan soal keterbukaan menyampaikan pendapat, menyampaikan kritik. Tidak seperti saat ini, para pengkritik bisa dijerat dengan pasal karet UU ITE. Gubernur Jakarta itu juga menyampaikan saat ia menjabat gubernur adalah gubernur yang paling banyak memberikan izin pendirian rumah ibadah bagi umat Kristiani, Hindu, Buddha, dan Islam yang mandek puluhan tahun. Hal itulah yang membuat banyak simpatik dan dukungan bagi Anies Muhaimin, termasuk Wakil Presiden 2 periode Yusuf Kala. Lupakan yang lain, pilih Amin. Wakanda no more, Indonesia forever. Kita semua tentu tahu bagaimana perjuangan relawan Prabowo di musim pemilu 2014 dan 2019 yang dengan modal sendiri mati-matian membela Prabowo kala itu. Sampai umat Islam yang mendukung Prabowo dilabelin kadrun sama buzzer-buzzer. Belum selesai, pendukung Prabowo lalu dihianati sendiri oleh Prabowo. Janji timbul tenggelam dilupakan begitu saja. Begitu terasa sakitnya hingga ke hulu hati. Perjuangan mendukung Prabowo selain berbuah pahit kekalahan, harus kembali menelan pil pahit. Prabowo gabung ke koalisi, duduk manis di kursi kabinet Jokowi. Lalu pendukungnya yang sudah berkorban jiwa, raga, dan harta mendukung Prabowo dibiarkan terlunta-lunta. Tak cukupkah Prabowo menyakiti hati mantan pendukungnya? Hingga harus ada cerita jika dia menyesal pernah didukung atau dekat dengan sebagian kelompok umat Islam. Maka dari itu santrian, Prabowo adalah masa lalu. Cukup sudah mendukung Prabowo yang sudah 3 kali kalah dalam Pilpres. 2024 adalah peta baru, calon-calon baru presiden, dan pastinya wajah baru untuk presiden Indonesia. Tetap doakan Anies Baswedan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, agar dapat menjadi pemimpin kita semua di tahun 2024 mendatang yang sudah teruji dan terbukti di Jakarta. Next, Indonesia. Anies Baswedan untuk Mau dibawa kemana nasib bangsa jika dipimpin oleh sosok seperti Gibran Rakabuming Raka? Sosoknya sama sekali tidak memiliki pengalaman ataupun kapasitas sebagai calon pemimpin. Hampir tidak pernah kita mendengarkan gagasan yang keluar dari mulut Gibran. Setiap hari yang disampaikannya hanya candaan dan juga omongan yang tidak tentu arah. Dapat kita bayangkan Indonesia akan mengalami kemunduran yang sangat jauh jika Gibran terpilih menjadi wakil presiden. Indonesia akan kehilangan wibawanya sebagai bangsa yang besar sehingga tidak menutup kemungkinan jika nantinya Indonesia akan dipandang sebelah mata oleh negara lain. Gibran Rakabuming Raka. Mbak penasaran nggak? Apa? Konsultan saya siapa? Siapa? Nggak tahu ya. Semua orang menanyakan itu. Punya konsultan politik atau enggak? Bukan punya atau enggak siapa, nggak tahu ya, nggak ada yang tahu. Enggak, kenapa? Ya, banyak yang menanyakan soalnya. Ya iya, kenapa? Sekarang ya aku tanya. Ya karena cara komunikasi saya nggak seperti orang biasa. Jadi siapa?
Ya rahasia. Kalau nggak tahu Ya ya terus udah. kenapa lu nyuruh gue nanya? Aku tuh memilih Anies mungkin ya gara-gara aku lihat di Jakarta ya. Jakarta itu makin kesini makin berkembang, makin bagus, makin... Ini gombal nggak ini? Enggak, ini Enggak, seriusan ya? ini. Oh, Aku seriusan. jujur kan, tadi Oke, dibilang jujur. suruh jujur. Oke. Terus dia tuh pintar, Iya. bahasa Inggrisnya bagus, Iya. punya gagasannya luas, Iya. nasionalis, terus dia tuh berwibawa dan cocok banget jadi presiden, dan banyak banget dia tuh memenangkan penghargaan-penghargaan di luar negeri. Makanya kayaknya cocok deh Anies ini sebagai presiden. Jadi menjadi catatan juga buat anak muda kalau ternyata mereka nggak datang Jelas, ke menjadi acara wujud debat di luar bahwa kampanye saya di melihat luar KPU ya. kepengecutan intelektual Oke, dan signifikan. Itu kan menjadi bukti bahwa ya capres-capres ini dengan sengaja memanfaatkan kebodohan publik. Salah satu kecemasan kita sebagai anak muda adalah kami takut demokrasi di tahun 2024 ini fokus pada gimmick. Artinya Anda melihat tendensinya ke arah sana. jelas. Yang paling banyak menurut Anda siapa? Nggak masukkan Oh, iya, iya. jadi lebih jelas. Mungkin yang paling kelihatan ya dari paslon nomor urut 2. Karena kalau katakanlah di Jogja ya Mbak ya, itu banyak banget baliho besar, cuman gagasannya kecil. Jadi balihonya besar tapi gagasannya kecil. Ketika Jokowi lebih mementingkan kekuasaannya daripada etik. Kan dalam politik Jawa nomor 1 itu kekuasaan. Sehingga di awal tahun 2023 kemarin kan ada isu 3 periode kan. Itu isu yang benar-benar berembus dari istana. Dan mulailah tabiat Jokowi sang raja Jawa ini muncul. Saya malah nyebutnya Machiavelli Jawa. Liciknya tuh culas betul dia. Bayangin, dia gagal 3 periode. 3 periode itu isu yang digunakan untuk tes ombak. Apakah masyarakat itu menerima itu atau enggak? Saya melihat bahwa orang ini nih sangat orang yang sangat culas. Meskipun satu alumni sama saya benar-benar apa tadi kata jijik lah. Karena apa? Dia dengan senang hati mengutak-atik tanpa otak konstitusi Indonesia. Akan jadi presiden yang sangat hina, akan menjadi sebuah sejarah yang sangat hina ketika ada seorang capres dan cawapres, yang satu produk gagal reformasi, yang satu anak haram konstitusi, memimpin sebuah negara besar. Tapi sayangnya negara besar ini dipimpin oleh pemimpin yang otaknya kecil. Raja Jawa ini mau nggak mau kita harus tumbangkan. Entah itu secara ideologis maupun secara konsep. Karena kalau teman-teman tahu, saya menyebutnya politik porno. Jokowi dan terah politiknya itu benar-benar tanpa malu, secara vulgar melakukan segala cara untuk melanggengkan kekuasaan. Dan saya tidak membenci Jokowi secara personal. Saya membenci Jokowi dan terah politiknya karena secara sistem dan politik, secara ideologis mereka merusak sistem demokrasi kita. Tidak ada alasan untuk kita untuk berdiam diri. Kalau boleh sedikit cerita, besok teman-teman BMKM UGM akan mengadakan sebuah diskusi. Dan di situ kita akan menobatkan Jokowi sebagai alumni paling menjijikan, paling memalukan dari UGM. Ya, karena saya rasa ini udah momentum paling tepat untuk menobatkan beliau sebagai alumni UGM paling memalukan sepanjang sejarah.